Halo adik-adik semua, Shalom, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah pada Minggu hari ini. Kita bersyukur juga karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang seminggu yang kemarin, sehingga kita hari ini tetap bisa datang beribadah kepada Tuhan meskipun masih dalam ibadah virtual. Adik-adik semua, dalam Mazmur 95 ayat 6, Tuhan berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Ini adalah panggilan Tuhan untuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah. Mari sama-sama kita responi panggilan Tuhan ini dengan kita menyanyikan lagu pujian lebih dalam lagi, karena kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita nyanyikan lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita kembali nyanyikan dari awal kerinduan kita untuk berada di dekat Tuhan. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ya, kita betul-betul mengasihi Tuhan ya, inilah kerinduan kita.
Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun teman-teman masih ibadahnya di YouTube ya, nggak apa-apa ya. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk, minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah hari dengan baik. Dan Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik hari ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin ya. Nah, pertama-tama lo semua tanya nih, siapa di sini yang sering baca Alkitab di rumah? Siapa? Kamu sering baca Alkitab di rumah? Puji Tuhan kalau ada yang sering baca Alkitab, baca Alkitab di rumah. Keren, keren. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya membaca Alkitab. Apa? Pentingnya membaca Alkitab. Kira-kira kenapa ya penting membaca Alkitab ya? Karena Alkitab adalah penuntun hidup kita. Karena Alkitab adalah penuntun hidup kita sebagai orang Kristen. Ada yang tidak punya Alkitab di rumah? Ada? Kamu? Kalau nggak ada, kamu bisa minta beliin papa mama ya. Teman-teman bisa juga download di HP. Ternyata Alkitab juga ada di HP loh. Tapi bagusnya sih yang fisik ya, lebih bagus juga. Nah, kalau sudah ada Alkitabnya, jangan lupa dibaca. Kalau sudah ada Alkitabnya ya, setelah dibaca, kalau tidak mengerti, tanya sama papa mamanya di rumah. Atau bisa juga tanya Lose. Bisa tanya lewat WhatsApp, atau pas kita sekolah minggu lewat Zoom juga boleh. Ya? Oke, hari ini Lose ajak kita baca Alkitab dulu ya. Sekaligus ini adalah ayat hafalan kita minggu ini. Yuk, kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur itu ada yang tahu nggak di dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru? Perjanjian baru, bukan. Mazmur itu ada di dalam perjanjian lama. Yuk kita baca ya. Mazmur 119 ayat 9. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, di sini Alkitab bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Orang muda di sini siapa ya? Orang muda di sini adalah orang yang usianya masih muda. Bisa kita, anak-anak Tuhan, bisa remaja, bisa pemuda, semuanya bisa. Nah, di sini mempertahankan kelakuannya bersih. Kelakuannya bersih itu apa ya? Kelakuannya bersih. Nah, di sini kelakuannya bersih itu artinya tidak jahat, atau artinya supaya menjadi anak yang baik. Nah, bagaimana kata pemazmur? Pemazmur bilang dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi sederhananya pemazmur itu mau bilang begini. Bagaimana ya supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik atau anak-anak yang benar? Bagaimana caranya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, atau hidup sesuai dengan firman Tuhan gitu. Itu maksudnya pemazmur. Nah, lalu firman Tuhan itu apa ya? Pasti tahu dong firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam apa? Di dalam Alkitab itu. Lalu bagaimana kita tahu apa yang dikatakan Alkitab? Bagaimana? Ya, kita harus baca Alkitabnya dong, supaya kita tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, kita harus baca, tidak hanya sekali atau tidak hanya 1 minggu aja, tetapi setiap hari. Nah,
Nggak apa-apa kalau misalnya bacanya cuma satu pasal, satu hari, atau satu ayat. Tapi setelah baca harus paham ya. Kalau tidak mengerti, tadi Lause bilang apa? Kalau tidak mengerti harus tanya papa mamanya atau Lausenya. Oke, hari ini Lause mau tanya. Hari ini tanggal berapa ya? Ada yang tahu tanggal berapa? Tanggal 19. Bukan tanggal 19. Tanggal 3? Bukan. Hari ini itu tanggal 31 bulan Oktober. Oke, tanggal 31 Oktober. Itu kira-kira ada yang tahu nggak hari ini memperingati hari apa? Natal? Bukan Natal dong. Apa ya? Paskah? Bukan Paskah juga. Nah, tanggal 31 Oktober itu biasanya gereja memperingati hari reformasi. Hari apa? Reformasi. Coba diulang, reformasi. Oke. Artinya hari ini dimana memperingati agar gereja kembali ke ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dulu itu ya, orang itu tidak banyak yang mengerti firman Tuhan. Terus tidak banyak orang yang bisa baca Alkitab. Kenapa ya? Karena dulu Alkitab hanya ditulis atau hanya diterjemahkan di dalam bahasa Latin. Nggak seperti sekarang, sudah ada bahasa Indonesianya, sudah ada bahasa Inggrisnya, sudah ada banyak bahasa. Dan teman-teman juga sudah bersyukur kalau kita sudah bisa bacanya dalam bahasa Indonesia, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Dulu nggak begitu loh, kalau dulu itu cuma dalam bahasa Latin. Jadi kalau tidak bisa baca Alkitab dulu, orang tidak mengerti firman Tuhan. Jadi kalau misalnya tidak mengerti atau tidak membaca Alkitab, dulu orang mudah dibohongi dengan ajaran yang tidak benar. Karena mereka nggak tahu baca Alkitab dulu. Benar, ada orang yang berbohong tentang Alkitab dulu. Atau bisa dikatakan itu adalah ajaran sesat, ajaran yang tidak benar. Ajaran sesat itu bilang bahwa kalau mau dosanya diampuni harus bayar pakai uang, gitu. Nah itu kan nggak benar ya. Masa orang mau diampuni dosanya harus bayar pakai uang? Padahal kan nggak gitu ya. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, maka dosa kita diampuni gitu. Nah lalu ada seorang bernama Martin Luther. Siapa? Martin Luther. Dia adalah seorang biarawan. Ada yang tahu biarawan itu apa ya? Biarawan itu adalah orang yang ingin dekat dengan Tuhan atau ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, salah satunya ia suka membaca Alkitab. Dulu dia tahu bahasa Latin. Nah, Luther bilang begini, pengampunan dosa itu tidak bisa dibeli loh, dia bilang. Nah, dia bilang bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka dosa kita diampuni. Jadi nggak perlu bayar, kata Martin Luther. Nah, Martin Luther ini adalah orang Kristen yang tidak mudah dibohongi karena ia sering membaca Alkitab. Jadi ia tahu tentang kebenaran. Nah, jadi reformasi tadi itu apa? Jadi reformasi itu adalah hari memperingati apa yang dilakukan oleh Martin Luther, yaitu mengingatkan gereja agar kembali ke ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan. Oke. Nah, jadi teman-teman, agar kita tahu yang baik, agar kita tahu yang benar seperti Martin Luther tadi, maka kita harus sering baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah kebenaran. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, seperti apa yang ditulis dalam kitab Mazmur tadi. Apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu atau firman Tuhan. Ya. Ingat ya, pesan firman Tuhan hari ini ya. Bisa dicatat ya. Kalau kita mau jadi orang yang baik atau kita mau jadi orang yang benar,
kita harus suka baca Alkitab. Karena Alkitab adalah penuntun hidup kita kepada kebenaran. Kalau kita mau jadi orang baik atau orang benar di hadapan Tuhan, kita harus suka baca Alkitab. Tadi kenapa? Karena Alkitab adalah penuntun hidup kita kepada kebenaran. Oke. Mulai sekarang tugas kita adalah membaca Alkitab setiap hari. Bisa baca sendiri, bisa ajak orang tuanya, bisa ajak oma opanya, atau adik kakaknya juga bisa. Bisa pagi hari, atau bisa malam hari juga bisa, sebelum tidur ya. Jangan lupa baca Alkitab. Oke. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami rajin baca Alkitab. Tuhan tolong agar kami mengerti firman Tuhan hari ini, maupun Tuhan tolong juga kami agar kami boleh dengan rajin membaca Alkitab setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Silakan adik-adik men-scan barcode yang ada di layar, atau kalau adik-adik mengalami kesulitan bisa minta tolong mama atau papa untuk membantu scan barcode. Kita sudah diberkati Tuhan dan ini adalah wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini.
Baik, tidak terasa ya kita sudah berada pada ujung ibadah kita, di akhir ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita sama-sama. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuhan lewat lagu penutup. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih sebab hari ini Tuhan adakan. Kami berterima kasih sebab Tuhan menyertai kami dalam ibadah kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi boleh kami ingat, kami lakukan dalam kehidupan kami sehingga orang-orang bisa melihat Kristus dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini dan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Kami tetap meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kami menyelesaikan aktivitas kami, bahkan kami memulai minggu ini. Dan minggu depan Tuhan, kiranya Tuhan juga tetap memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, penyelamat kami, Tuhan kami yang hidup. Amin. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah virtual. Sampai jumpa dan selamat hari Minggu. Bye-bye.